Oke, jadi ini hari ke 31 aku olahraga tiap hari. Yuk kita langsung gaskan aja. Hari ini kita lanjut sepedahan lagi aja. Yuk. Kita sembari latihan buat artikulasi lagi ya, karena udah lama. Ya sekitar 5 menit aja. Nah kita langsung sambil mikir tentang Mobile Legends ini karena because it's fun. Hai, apakah ini akun secondnya Aaron? Kan? Apakah beda orang? Oke, kita mulai olahraga. Gas. Oke, kita lanjut lagi ya. Kenali diri Anda. Alkisah di Jepang. Ini udah deng.
Kesadaran mendadak si samurai terhadap amarahnya sendiri menggambarkan perbedaan penting antara terperangkap dalam suatu gelombang perasaan dan sadar bahwa Anda dilanda oleh perasaan itu. Ajaran Socrates, kenali dirimu, menunjukkan inti kecerdasan emosional. Kesadaran akan perasaan diri sewaktu perasaan itu timbul. Sepintas lalu tampaknya perasaan kita sudah jelas. Refleksi yang lebih mendalam akan mengingatkan kita pada saat-saat ketika kita sama sekali tidak menyadari apa yang sesungguhnya kita rasakan ketika kita sama sekali tidak menyadari apa yang sesungguhnya kita rasakan tentang sesuatu, atau menyadarinya persis pada saat akhir peristiwa. Ahli-ahli psikologi menggunakan istilah yang agak rumit, yaitu metakognisi, untuk menyebut kesadaran tentang proses berpikir, dan metabot untuk menyebut kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Saya lebih menyukai istilah kesadaran diri, dalam artian perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam kesadaran diri ini, pikiran mengamati dan menggali pengalaman, termasuk emosi. Ciri kesadaran ini mirip dengan dengan. Saya lebih menyukai istilah kesadaran
kesadaran, 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 ad, 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 kesadaran, 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 diri dalam artian perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam kesadaran refleksi diri ini, pikiran mengamati dan menggali bukan. Cece tahu ini nggak sih? Yang kalau ngomong meng. Ce, tahu ini nggak sih kalau mau pakai suara perut kan harus bisa ngomong kalau hidungnya tutup. Enggak, jadi tarik nafas dulu baru ngomong. Cece bisa ngomong ini nggak, Ce? Ngomong ngan NGAN terus hidungnya tutup. Coba ya. Kalau nggak M. Kalau nggak an, C, an. Nah iya. Kalau nggak meng, coba meng. Ya ini lagi mencoba cara ngomongnya gimana supaya nggak pakai suara supaya pakai suara perut. Ma menggali. Puas banget, Ce. Menggali pengalaman termasuk emosi. Bisa loh, Ce. Ce bisa loh. Duh. Dengan ciri kesadaran ini mirip dengan yang oleh Freud dilukiskan sebagai perhatian tak memihak dan yang disarankannya bagi mereka yang melakukan psikoanalisis. Psikoanalisis. Perhatian semacam ini memandang kejadian apapun melalui kesadaran yang netral sebagai saksi yang berminat namun tidak bereaksi. Sejumlah psikoanalis menyebutnya ego yang mengamati
A, yaitu kemampuan kesadaran diri yang memungkinkan si analis memantau reaksi-reaksinya sendiri terhadap apa yang dikatakan pasien dan yang dibina dalam diri pasien oleh proses asosiasi bebas. Kesadaran diri semacam itu tampaknya membutuhkan neokorteks yang aktif, terutama di wilayah bahasa yang terpasang untuk mengidentifikasi dan menanami emosi-emosi. Hah? Apa? Berhasil sih. Yang penting berhasil. Iya, alhamdulillah. Hari ini udah nggak suara putih lagi. Tadi bisa loh sih. Apa? Tapi jadi kayak suara ini nggak sih? Suara pembina upacara memasuki lapangan upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. ABCD. Kesadaran diri semacam itu tampaknya membutuhkan neokorteks yang aktif, terutama di wilayah bahasa yang terpasang untuk mengidentifikasi dan menamai emosi-emosi yang sedang timbul. Kesadaran diri bukanlah perhatian yang larut ke dalam emosi, bereaksi secara berlebihan dan melebih-lebihkan apa yang dicerap. Kesadaran diri lebih merupakan modus netral yang mempertahankan refleksi diri, bahkan di tengah badai emosi. William Styron tampaknya melukiskan sesuatu yang mirip kemampuan berpikir ini dalam tulisannya mengenai depresi berat. Diyakini adanya perasaan didampingi oleh diri kedua, semacam pengamat bagaikan roh yang tanpa ketularan ketidakpuasan kembarannya mampu mengamati dengan keingintahuan yang bebas dari nafsu ikut campur sewaktu rekannya berjuang. Dalam kondisi terbaik, pengamatan diri menunjukkan adanya semacam kesadaran yang mantap terhadap perasaan penuh nafsu atau gejolak. Pada titik terendah, kesadaran diri memanifestasikan dirinya semata-mata sebagai sedikit langkah mundur dari pengalaman, suatu arus kesadaran paralel yang meta, melayang-layang di atas atau di samping arus utama, waspada terhadap apa yang terjadi, bukannya tenggelam dan hanya di dalamnya. Inilah perbedaan antara, misalnya, amarah yang meluap-luap, sehingga serasa ingin membunuh, dan berpikiran reflektif, saya ingin marah, meskipun Anda sedang dilanda amarah. Dalam kaitan sistem kerja syaraf sadar, perubahan hampir tak kentara dalam kegiatan mental ini, tapi agaknya menyiratkan bahwa sirkuit-sirkuit neokorteks memantau secara aktif emosi secara aktif, suatu langkah penting untuk memperoleh kendali. Kesadaran akan emosi merupakan kecakapan emosional dasar yang melandasi
terbentuknya kecakapan-kecakapan lain. Misalnya kendali diri akan emosi. Pendek kata, menurut John Mayer, kesadaran diri berarti waspada baik terhadap suasana hati maupun pikiran kita tentang suasana hati. Mayer adalah ahli psikologi dari University of New Hampshire yang menjadi koformulator teori kecerdasan emosional bersama dengan Peter Salovey dari Yale University. Kesadaran diri dapat menjadi pemerhati yang tak reaktif, tak menghakimi keadaan batin. Tetapi Mayer menemukan bahwa kepekaan ini dapat pula bersifat kurang mantap. Pikiran tipikal yang menyuarakan kesadaran diri emosional mencakup, harusnya aku tidak peduli. Aku akan memikirkan hal-hal yang menyenangkan untuk menghibur diri. Dan untuk kesadaran diri yang lebih sempit, adanya pikiran sepintas, jangan dipikirkan. Halo bro, baik bang. Lu udah ini ya? Kabar baik. Gue masih gap year rencananya. Lu udah berangkat ke Cina? Gimana kabarnya lu? Aman-aman aja kah? Ois, mantap. Udah ini berarti ya? Udah sih berarti ya. Udah ngambil tes kualifikasi China-nya gitu. Anjay, D2. Gimana di China? Lu tadi kota apanya? Gua gap year sebenarnya rencananya bukan buat ngambil bahasa sih. Di Hangzhou, mantap. Gua rencananya gap year lebih ke ini karena masih belum tahu jurusannya mau apa. Jadi dibandingkan habis uang sama waktu gitu, jadi mau memantapkan diri lagi mau jurusannya apa. Baru nanti rencananya ya tahun depan baru apply gitu. Kalau Hangzhou tuh dia kota pelajar bukan? Apakah banyak mahasiswa? Kemarin sih yang sempat gue cari-cari terus lumayan tertarik di antara nutrition, jadi nutrition science sama exercise science sih, sport science, exercise and sport science. Tapi kan itu kayak cuman baru dapat exposure-nya itu dikit gitu, kayak ya mungkin masih ada hal lain gitu. Wih, enak ya berarti ya kata pelajar ya, banyak beda lah ya suasananya ya, banyak makanan juga mestinya ya, street food gituan. Udah ngapain aja di China?
Udah kemana aja nih? Jangan-jangan mau murah-murah. Mantap. Hati-hati jadi gendut gara-gara jajan terus di sana. Tapi katanya ini ya, enakan masakannya itu lebih cocok masakan Chinese foodnya Indo gitu dibandingkan. Oh, berarti udah ini ya. Mantap. Itu pasti ya. Nggak perlu bolos. Jangan pernah bolos itu. Berarti ini ya udah mulai Juninya ya. Ya soalnya dulu ada cerita dari siapa lupa, kayak apa bebek packingnya China atau Taiwan ya, China deh. Oh ini salah satu. Mantap. Dulu pernah ada yang cerita bebek packingnya di sana, padahal udah kayak dikunjungin berapa orang gitu yang terkenal secara dunia gitu orangnya, tapi masih enakan yang di Indo gitu, seleranya udah cocokan Indo. Oh, 1 Oktober. Oh, tapi berarti udah mulai ini ya, udah mulai ada kelas-kelas gitu ya. Apa berarti kayak penyetaraan gitu atau cuman adaptasi buat bahasanya? Ya balik lagi ke ini sih, ke selera sih. Mungkin bagi orang sana ya sukanya kayak gitu, bagi yang Indo ya sukanya Indo gitu. Oh, registrasi. Berarti ngurus yang hal-hal administrasi dulu kali ya. I see. Udah ini belum? Udah ngobrol sama orang native dari sana belum? Orang China aslinya. Latihan bahasa gitu. Ya sih, maklum lah. Baru ini kan, baru day 2. Nanti juga lama-lama telinganya kebiasa kok. Mereka ngomong ini ya, cepet banget ya. Cepet dan nggak diartikulasin gitu loh. Kayak nyatu semua. Kayak biasa kalau ke Rio Junction ada yang dari China, kedengarannya kayak gitu gitu. Beda sama kayak animasi Peppa Pig gitu. Mantap. Bener. Pasti juga bisa nanti juga. Oh, malah kenceng ya? Kenceng tuh maksudnya keras atau cepet? Oh, gua kira justru kecil. Oh, keras ya? Sekarang di sana jam berapa itu? Beda berapa jam sama Indo?
Mau beda sejam. Lebih cepet. Oh, berarti udah mau jam 12 ya? Iya bener, jam 10.45. Oh, jangan lupa istirahat bro, supaya optimal belajarnya, nyerap bahasanya, langsung fasih. Rencana mau ngapain lagi? Apa udah? Habis ini mau tidur? Amin. Makasih. Semangat juga lu kuliah di sana. Semoga dapat banyak pengalaman sama koneksi juga. Oke, mantap. Sudah produktif. Oke tuh. Selamat tidur. Semoga besok fresh lagi. Yuk, semangat ya. Oh ya. Yeah. I see. Si kosnya itu ya berarti. Ngekos atau gimana tuh? Aduh. Apartemen apa di dormnya sana? maklum lah, masih baru ini, apalagi kan polisi kata-katanya teknis ya, bukan kata-kata ini toilet di mana, beli ini harga berapa, kan beda ya bahasa sama polisi mah, harus lebih formal, mungkin kata-kata teknis gitu ya. Mantap, dapat tempatnya strategis, jadi enak ya, cuma tinggal jalan doang, nggak lama di perjalanan. Oke, siap. Terima kasih sudah menyemangati. Lu juga semangat terus. Selamat istirahat. Dadah. Kontak-kontakan lagi kapan-kapan. Yuk. Ayo, mohon, silakan. Kenapa? Jogi? Universal Jogi, tapi kayaknya nggak tahu sih. Di China baru berarti kemarin nyampe di Hangzhou.
ngambil itu yang ya bisnis. Ya mau ekspor, impor ya, impor. Iya, tadi ini apa? Baru habis dari luar. Kelihatan kan bajunya kan? Habis dari luar. Jadi baru sempat buat olahraga gitu. Nextnya sis. Halo. Hai Jespai. Apa kabar? Ini ya Ger ya. Lihat-lihat dapat ini lagi, dapat high score lagi tuh. Oke. Ada tugas apa ya Ger? Biasa aku ini bang, ngincernya 30 menit kardionya aerobik. Tapi karena biasa kan detak jantungnya naik turun. Jadi biasa aku total olahraganya ngincernya 45 menit. Gartek iyo, bukan itu Gartik ya. Gambar teknik. Nggak ngerti sih, semangat tapi. Malam gini Ger, nugasnya Ger, buat besok. Hayo, mau gamtek. Oh buat Selasa. Main banyak berarti ya. I see. Gambar apa ngitung Ger? Masih gambar ya sekarang berarti ya. Lo ini juga Just Spy, anak teknik juga. Ya sudah Ger, selamat nugas. I see. Oh, oke. Nice info. Ger, hati-hati sih Ger. Jadi ini Ger, jadi duta. Bukan duta. Jadi si paling tidur lagi Ger nanti Ger di kuliah Ger. Ya udah. Sok tuh semangat nugasnya. Bye. Teknik apa Jasper? Ambil apa? Wis. Gambar teknik gimana jadinya? Gambar teknik. Berarti apa yang digambar? Oh, mesin. Oh iya, teknik pasti butuh gambar-gambar semua ya. Ada yang gambar bangunan, gambar mesin. Mantap bang, semangat bang. Nih, ini udah 38 menit. Sekarang detak jantungnya lagi aerobik tuh. Sekitar 140 sampai 160.
tergantung ini sih, tergantung usia sama jenis kelamin. Mestinya nanti kalau di Google juga ada kalkulator buat ngitung zona-zona. Oh, ngerti. Berarti nggak langsung ini ya, nggak langsung bikin mesin utuh, lebih ke dibagi-bagi gitu. Nanti bagian, misalkan bagian apanya di model gitu ya. Oh, berarti beneran langsung ini ya, langsung praktek, bukan cuman bikin apa digitalnya doang, tapi beneran dirangkai gitu ya. Ngomong-ngomong, lu udah olahraga kah hari ini? Ini reminder dadakan. Oh, sih. Supaya ini ya, supaya nanti lulus langsung bisa praktek. Udah ngerti, udah banyak pengalaman gitu ya. Udah sih, kebetulan tadi habis pergi keluar, jadi udah 10.000 langkah. Tapi sebenarnya itu kayak cuman patokan aja. Oh, lu ya? Kok malah gua ngomong sendiri? Oh iya, mantap. oleng. Sorry, oleng. Mantap, teruskan. Badan sehat, pikiran jernih. Gua sih ini masih olahraganya cuman baru aerobik doang, soalnya masih apa ya? Iya, sorry. Soalnya masih nggak ada waktu. Ada sih, tapi belum diprioritasin. Nanti kedepannya bakal olahraga juga buat bangun ototnya, sama supaya lebih atletik. Itu perlu gitu, bukan cuman kardio, tapi melatih otot juga. Bukan buat estetik, tapi ya bisa sih buat estetik sih. Mungkin buat estetik dan juga buat ningkatin massa otot aja, supaya metabolisme lebih cepat. Gua sih karena rencananya lebih ke buat atletik ya,
supaya gue nanti kalau misalkan, kan gue suka kayak volley basket itu, supaya nggak sakit dan lebih jago, mungkin ke arah kaki sama ke arah punggung. Soalnya gue sekarang punggungnya lagi agak lemah ya, bisa dibilang. Jadi kayak ngebungkuk dikit tuh agak sakit. Jadi kan kalau mau volley, mau basket kan bakal ada nunduknya tuh. Nah itu gue bakal harus ngejar di sananya sih, memperkuat otot itu. Tapi ya supaya balance sih semua sih. Jadi kayak lower body, upper body semuanya kelatih. Tapi itu kaki dan punggungnya jadi fokus utamanya. Aman. Ya bisa bener. Gua ini sih ada ngikutin orang namanya ini nih. Mungkin lu bisa ngecek. Ntar gua ketik. Nah biasa olahraga gua sih kalau yang nanti rencananya kedepannya kalau buat yang olahraga otot sih dia kurang lebih. Dia tuh kayak dulunya ceritanya tuh pernah dia kepengen jadi pemain basket, dia orang Amrik, tapi dia lututnya cedera sampai perlu dioperasi, dan dia kayak minum banyak banget painkiller gitu supaya nggak sakit. Tapi akhirnya dia olahraga sendiri semacam terapi, sekarang akhirnya dia bisa ngedang. Bayangin coba, awalnya mau dioperasi, sekarang bisa ngedang. Gila emang. Nah dia juga banyak buat ini filosofinya ini sih lebih ke keseimbangan tubuh gitu. Jadi kayak depan belakang, maju mundur, seimbang supaya nggak cedera. Itu sih supaya nggak cedera. Mantap. Lu kalau penasaran nanti coba deh cek dia. Ya kan, gila kan, panutan itu. Hai Rainer. Oh iya kayaknya ya sih sinyal gue jelek, soalnya jelek pisan dari tadi, jadi kayak delaynya parah. Oke, kayaknya ini udah 47 menit. Buat hari ini gue udahan dulu sampai sini. Terima kasih ya sudah mensupport dan juga mendampingi. Semoga termotivasi buat olahraga yang rajin, karena kesehatan itu penting. Gue kebetulan nggak ada sih, bersih-bersih aja. Soalnya gue sering ini rajin ngeseka daki. Jadi lo kalau itu jangan cuma pakai sabun doang, tapi beneran digosok gitu. Nggak pakai apa-apa kok, cuman pakai tangan doang. Pakai tangan agak kenceng aja, awasnya agak ditekan supaya nanti dia dakinya keluar. Nah itu menurut gue ngebantu banget.
supaya nggak dirawat. Pernah sih berapa kali di punggung, tapi ya sekarang sih aman. Oke, gue izinin ya, izin buat izin buat penutupan, karena gue bakal ngeposting live ini seperti biasa di Reels. Oke. Oke, jadi ini hari ke-31 ke olahraga tiap hari. Hari ini baru mulai olahraga jam sekitar 10:30 karena tadi habis pergi keluar, jadi baru pulang. Tapi sebenarnya ada delay dikit, dimana seharusnya aku bisa mungkin olahraga jam 9. Tapi either way, hari ini lumayan lancar habitnya karena aku masih ada jadwalnya gitu. Jadi jadwalnya jam segini, aku mulai langsung live, langsung olahraga. Dan ini berhasil tercapai olahraga selama total 45 menit, tapi aerobiknya sendiri dia selama 29 menit. Secara fisik tadi aku olahraganya di kecepatan 3, terus ya terus-terusan aja buat menjaga detak jantung aerobiknya itu. Oke, see you di day 32. Bye bye.